Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul untuk kita bersama-sama mengkaji berbagai macam ilmu agama yang insya Allah semoga kemanfaatannya bisa kita rasakan untuk saat ini di dunia maupun nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengambil tema diskusi atau materi, yaitu tentang istiqomah. Ini istiqomah ini sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi dipraktekkan itu luar biasa. Karena tidak akan pernah ada habisnya kita itu mempelajari tentang istiqomah. Jadi nggak ada orang itu yang sudah lulus tentang masalah istiqomah. Bisanya adalah mengusahakan untuk selalu istiqomah. Jadi siapapun, walaupun katakanlah sudah seorang alim sekalipun, dia tetap berusaha supaya dirinya istiqomah. Terutama dalam hal ini adalah kita bagaimana istiqomah supaya kita itu taat kepada setiap apa yang Allah perintahkan, dan kita berusaha sekeras mungkin supaya senantiasa kita meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi istiqomah itu secara syariatnya adalah berusaha, ya, berusaha secara kontinu dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti istiqomah itu sederhananya adalah berusaha bertakwa. Ini istiqomah itu. Tetapi kalau secara umum difahami, yang namanya istiqomah adalah melakukan sesuatu secara kontinu. Nah, ini dianggap namanya istiqomah. Tetapi secara syariat, ya maksudnya adalah secara kontinu kita itu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi yang namanya istiqomah ini nggak cukup cuman dengan disebut secara terus-menerus. Kalau kita itu mengatakan alhamdulillah saya istiqomah, setiap Jumat saya itu senantiasa bersedekah atau berinfak di masjid 5.000 rupiah. Sudah berapa lama itu dilakukan? Alhamdulillah sudah 10 tahun setiap Jumat 5.000. Apakah yang seperti ini disebut istiqomah apa tidak? Karena istiqomah ini berarti semakin lama semakin menjadikan kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah yang betul adalah istiqomah itu adalah terus menerus dan meningkat. Ini namanya istiqomah. Istiqomah secara sederhana adalah terus menerus dan meningkat. Meningkatnya itu apa? Meningkatnya itu yang pertama adalah meningkatnya kuantitas. Meningkatnya kuantitas. Atau yang kedua, meningkatnya kualitas. Meningkatnya kuantitas maksudnya apa?
Kalau biasanya selama berapa bulan setiap Jumat sedekahnya 5.000, maka secara kuantitas dianggap istiqomah. Kalau lama-lama setelah biasa 5.000 meningkat jadi 6.000, lama-lama meningkat jadi 7.000, terus seperti itu lama-lama 10.000. Ini namanya istiqomah secara kuantitas. Jumlahnya meningkat ini. Jadi kalau kuantitas itu jumlah, ya, kuantitasnya meningkat. Kalau terbiasa kita itu sholat sunnah, misalkan kita itu membiasakan diri sholat sunnah tahajud, atau mungkin kalau malam itu bisa kita sholat sunnah mutlak, sholat sunnah lail, biasanya hanya 2 rakaat. Setelah terbiasa lama-lama nambah menjadi 4 rakaat, maka ini disebut istiqomah secara kuantitas. Kalau biasanya kita itu berusaha membaca Al-Quran, di mana setiap kali kita membaca Al-Quran membiasakan diri setiap hari minimal adalah membaca 5 ayat misalkan. Setelah berlangsung selama beberapa bulan, nambah istiqomahnya menjadi 6 ayat. Berapa bulan kemudian nambah lagi menjadi 7 ayat. Ini artinya istiqomah secara kuantitas. Jumlahnya nambah. Nah, sementara selain bisa istiqomah itu bertambah secara kuantitas, bisa juga bertambah secara kualitas. Biasanya sedekah kalau Jumat 10.000, ya 10.000, besoknya 10.000, besoknya 10.000, terus 10.000 terus. Tetapi tingkat keikhlasannya semakin meningkat. Berarti ini istiqomah secara apa? Kualitas. Kualitasnya meningkat. Biasanya baca Quran 1 halaman, besoknya 1 halaman, terus menerus bertahun-tahun 1 halaman. Tapi makhrajul hurufnya semakin bagus, tapi bacaannya semakin baik. Berarti meningkat secara kualitas. Ini. Jadi bisa seperti itu. Bisa keikhlasannya semakin mantap, bisa keimanannya semakin tebal, bisa tadi bacaannya, kalau itu bacaan Quran semakin bagus. Ini mana yang terbaik? Ya semuanya bagus. Yang terpenting adalah terus menerus dan meningkat. Silahkan mau meningkat yang mana? Meningkat kualitasnya, meningkat kuantitasnya. Nah, tentu bagus kalau kuantitas dan kualitas meningkat semuanya. Nah, tapi nggak perlu ngoyo. Kalau mau istiqomah itu nggak usah ngoyo. Ngoyo itu bagaimana maksudnya? Memaksakan diri secara berlebihan. Saya mulai sekarang mau tobat kepada Allah, maka saya setiap hari akan malam tahajud, kemudian pagi saya akan saya akan sholat syuruk, saya akan sholat duha minimal 8 rakaat, saya nanti sholat rawatib saya lakukan semua, saya akan baca Quran setiap hari 1 juz. Itu semua ditargetkan bareng. Nah, itu insya Allah 3 hari bosan. Nah, ini 3 hari bosan. Maka istiqomah ini perlu dilatih. Istiqomah perlu dilatih. Jadi pelan-pelan. Kalau memang mau mengistiqomahkan baca Quran, bacalah yang paling ringan. Misalkan, saya itu baca Quran itu kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali itu. Ya sudah, mulai sekarang saya kepingin istiqomah, baca dari mulai yang paling ringan 1 ayat. Misalkan begitu. Baca walaupun hanya 1 ayat. Besoknya apa? 1 ayat lagi. Besoknya 1 ayat lagi.
Walaupun tergoda kepingin baca 2 ayat 3 ayat nanti. Yang dilatih bukan masalah banyaknya membaca, yang sedang dilatih istiqomah. Ini yang harus dipahami begini. Jadi kalau mau istiqomah jangan langsung berat, Pak. Kalau mau istiqomah itu jangan langsung bikin target yang berat 1 juz sehari. Itu gak bakalan jadi. Kalau membuat target yang ringan. Nah, misalkan kalau kepingin istiqomah ya usah, kalau 1 ayat terlalu pendek ya sudah 5 ayat atau setengah halaman. Sudah pokoknya setengah halaman setiap kali saya baca. Begitu. Terus dipertahankan. Makanya ada metode dilakukan oleh para ulama. Misalkan dilakukan oleh pendidikan ini banyak dilakukan oleh para ulama ketika kepingin menanamkan istiqomah dalam sholat tahajud. Nah ini sholat tahajud ini kan termasuk sholat yang paling berat ini. Sholat sunnah yang paling berat. Sholat sunnah yang paling berat, saya aja nggak mampu istiqomah itu. Ini kalau abah saya itu alhamdulillah sepanjang hidup saya tahu itu istiqomah sholat tahajud. Walaupun sakit itu, walaupun di rumah sakit diinfus, itu tetap harus sholat dan sholatnya tidak pernah mau tayamum itu mesti harus harus wudu biasa itu. Tidak pernah meninggalkan yang namanya tahajud. Saya belum mampu itu. Ini kemalaman saja kadang-kadang segeblas itu. Ini tahajud luar biasa beratnya. Bagaimana melatihnya yang dilakukan oleh para ulama? Jangan tiba-tiba, wah saya itu nanti kalau mau tahajud kepingin istiqomah, pokoknya langsung saya alarm jam 2, nanti saya langsung bangun, saya akan wudhu, saya langsung sholat tahajud, kemudian saya lanjutkan zikir, kemudian baca Quran sampai menjelang subuh. Baru setelah mendekati subuh, saya akan tidur dulu sebentar, kemudian bangun mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Bagus apa tidak itu? Bagus apa tidak? Bagus, insya Allah sekali 2 kali dong. Ini. Nah terus bagaimana caranya? Ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana dilakukan secara bertahap. Contoh, ini dilatih betul ini. Misal, disuruh kita itu kalau mau kepingin istiqomah begitu. Oke, kita alarm misalkan jam 1:30 gitu ya. Jam 1:30. Begitu alarm jam 1:30, kita bangun, duduk, itu baca sholawat. Misalkan baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah tidur lagi. Lakukan itu selama 3 bulan. Nggak boleh kepingin langsung wudhu, nanti. Jangan dulu gitu. Karena yang sedang dilatih adalah istiqomah bangunnya. Karena kalau langsung memaksakan diri, langsung segera wudhu, langsung segera sholat, nanti baca Quran dan lain-lain, itu nggak bakal lama selesai. Ini ulama ngajari begitu, 3 bulan itu. Cuman disuruh bangun, baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidur lagi. Sudah begitu. Setelah itu menjadi kebiasaan, nggak pakai di alarm 1:30, bangun gitu kan. Nah setelah itu bagaimana? 3 bulan berikut programnya. 3 bulan berikut dia itu bangun, kemudian wudhu. Kemudian apa? Jadi baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian wudhu. Selesai wudhu, tidur. 3 bulan. 3 bulan Pak, jangan sholat. Tidur lagi itu. Memang begitu. Istiqomah. Itu begitu. Terus dilakukan itu. Nah nanti kalau sudah terbiasa bangun, baca sholawat, kemudian wudhu, ya kan, tidur itu kan, sudah berlangsung ini lama selama 3 bulan, ditambahinya apa? Baca Quran. Nah, misalkan tambah Fatihah, itu ditambah Fatihah itu, habis wudhu duduk baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai tidur lagi. Belum sholat itu. Setelah itu berlangsung 3 bulan, baru kemudian
belajar sholatnya. Selesai sholat zikir enggak tidur. Setelah berlangsung berapa bulan baru ditambahi zikir. Begitu 1 tahun belajar tahajud. Belajar tahajud butuh waktu berapa? 1 tahun. Lu lama banget. Lu daripada kita nggak pernah melakukan akhirnya seumur hidup. Nyatanya kita nggak berhasil istiqomah. Coba sekarang siapa ya di sini yang istiqomah tahajud? Setiap malam tidak ditinggalkan siapa? Karena sholat sunnah yang pahalanya paling besar itu tahajud itu. Tahajud itu bagi para nabi itu adalah kewajiban gitu. Kalau kita kan enggak. Hampir-hampir yang namanya tahajud itu diwajibkan. Bisa dibayangkan kalau tahajud diwajibkan kira-kira gimana itu? Ini pasti sangat berat sekali. Untung tidak diwajibkan. Ini. Nah itulah proses. Jadi istiqomah itu jangan memaksakan diri. Lakukan dari sesuatu yang sedikit. Jadi bukan masalah jumlahnya dulu. Yang terpenting belajar istiqomahnya terlebih dahulu. Ini yang paling penting ini harus difahami betul. Ini. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Al-istiqomah itu khairun lebih bagus min alfi dari 1000 karomah. Kadang-kadang kita itu kepingin mendapatkan karomah. Kita pikir yang namanya karomah itu kalau orang itu bisa terbang, wah itu karomah ya kan? Bisa misalkan berjalan cepat atau karomah itu. Tahu baru ketemu di sana, tahu-tahu di sana sudah ada itu. Bisa jalan di atas api, karomah itu. Padahal yang namanya istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Istiqomah ini lebih bagus daripada 1000 karomah ini, bayangkan. Kenapa? Karena memang yang namanya pahala di sisi Allah, selain dilihatnya oleh Allah itu dari sisi berapa berat dia itu melakukan itu, juga dilihat dari keistiqomahannya. Ini jadi termasuk alhamdulillah kita belajar istiqomah untuk malam Kamis ya. Kita itu senantiasa hadir di sini untuk bareng-bareng mengkaji syariatnya Allah. Nah, ini termasuk berusaha. Kita itu berusaha walaupun hujan derasnya luar biasa ini tadi. Nah, berusaha berakat. Dan saya paling salut itu ada satu orang yang nggak pernah absen, Pak Gofar. Alhamdulillah. Iya, kalau di absen itu selalu hadir gitu. Alhamdulillah. Kalau yang lain belum tentu. Ini, jadi istiqomah itu seperti itu, Pak. Istiqomah itu lebih hebat, lebih bagus daripada 1000 karomah. Apapun amalannya, bukan hanya sekedar dilihat sepelenya, tetapi bagaimana kita itu istiqomah di dalam melakukan hal tersebut. Misalkan, karena memang nilai istiqomah ini luar biasa. Sebagai contoh ya, misalkan kita itu punya amalan istiqomah, yaitu setiap kali sholat kita itu tidak pernah meninggalkan kulhu. Selalu ada bacaan di salah satu rakaat, yaitu kul huwallahu ahad. Ini insya Allah Mas Fajar ini favorit ini. Wal asri dan kulhu, pasangan serasi ini. Karena ketika seseorang, tapi ini keutamaan ini itu hanya didapatkan bagi orang yang istiqomah, yang enggak dapat. Apa keistimewaan bagi orang itu yang istiqomah di dalam mengamalkan ketika sholat itu selalu di antara salah satu dari rakaatnya dia membaca Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, yaitu dia itu diberikan oleh Allah
salah satunya keutamaan adalah keutamaannya orang yang hafal Quran. Amin. Panjenengan kalau kira-kira tidak hafal Quran 30 juz, minimal itu adalah mengamalkan kulhu di setiap sholat. Amin. Amin. Tidak percuma. Salah satu keutamaannya adalah yang namanya orang hafal Quran itu hamil Quran. Yang betul sebenarnya hamil Quran. Hamil. Nah, itu ya. Kalau penghafal hadis itu disebut al-hafiz. Kalau penghafal Quran itu hamil sebenarnya. Itu cuman kalau ya nggak apa-apa sih sebenarnya disebut itu. Makanya kalau ada nama misalkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya itu. Kenapa disebut Al-Hafiz? Karena dulu untuk membedakan kalau orang ulama itu punya gelar Al-Hafiz, itu berarti dia hafal hadis minimal 400.000. Itu lengkap dengan matannya, lengkap dengan riwayatnya, sanadnya semuanya hafal. Nah itu dengan perawi-perawinya hafal semua, karakternya dan lain sebagainya. Itu hafal 400.000. Jadi kalau kira-kira kepingin misalkan Fajar Purwanto apa sama lo? Al-Hafidh. Nah, itu hafal hadis 400.000. Ini. Nah, tadi salah satu keutamaan daripada penghafal Al-Qur'an itu adalah dia itu diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarga yang seharusnya masuk neraka. Jadi kalau ada ahli keluarganya yang harusnya masuk neraka, dia bisa bantu, kasih syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ini luar biasa ini. Barokahnya ahli Quran ini, orang yang hafal Quran. Nah kalau kita itu nggak bisa bagaimana? Maka istiqomahkan di dalam setiap sholat kita, khususnya adalah sholat fardu, ada di salah satu rakaatnya kita membaca kulhu. Wah, ini sampai dulu pernah itu diprotes. Ada segolongan kaum itu protes sama Rasul. Ini agak melenceng sedikit ya. Protes sama Rasul, ya Rasul saya punya imam itu ngawur itu. Nah kenapa? Setiap kali ngimami setelah Fatihah kemudian dia membaca suratan, selesai suratan mesti kulhu. Itu mesti kulhu, nggak pernah ketinggalan itu. Wah, akhirnya setiap rakaat lagi gitu kan. Wah, akhirnya sudah panggil orangnya ke sini. Ditanya sama Rasul, apa betul katanya kamu itu jadi imam itu setiap kali baca Fatihah kemudian suratan habis itu mesti kulhu gitu. Betul ya Rasul. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya cinta kulhu ya Rasul. Maka apa ya jawabnya Rasul? Cintamu terhadap kulhu Allahu ahad itu yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Mbak dilarang sama Rasul. Jadi ternyata kalau selesai sholat kita itu baca Fatihah, itu baca suratan 1, 2 atau 3 suratan boleh. Nggak apa-apa, bukan harus hanya 1 gitu ya. Itu boleh baca 2 misalkan kependekan nanti wal kasri tok pendek banget tambah kulhu itu nggak apa-apa. Ina atau ina ya. Ini ya. Itu. Jadi keutamaan itu karena istiqomah. Karena kita istiqomah. Kalau sesuatu dilakukan secara istiqomah, maka Allah menganugerahkan anugerah yang luar biasa. Ibadah apapun, amaliyah apapun, yang terpenting adalah istiqomah. Dan ikhlas itu muncul karena istiqomah. Bisa jadi kita itu sedekah. Waduh, saya itu mau sedekah infro itu, mau infak untuk infro itu sebenarnya mau libur, tapi didatangi Mas Fajar nggak enak ini. Ya sudahlah keluarnya tadinya sebenarnya pengennya 20.000, tapi kan Mas Fajar datang nggak enak ini. Yang tadinya mau warna hijau berubah merah. Belum ikhlas ini. Tapi besok begitu lagi.
Terus menerus begitu karena Mas Fajar itu istiqomah datang. Maka akhirnya lama-lama ketika kita terus menerus melakukan pun akhirnya kita lama-lama juga menjadi ikhlas. Ini. Jadi istiqomah itu juga yang menjadikan kita itu menjadi ikhlas karena continue tersebut. Tadi keikhlasan bisa meningkat, itu kan? Kualitasnya meningkat, itu. Keimanannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Ini. Itu karena istiqomah. Nah, ini. Jadi istiqomah itu luar biasa. Kita itu, Pak, di dalam hidup ini sebenarnya sudah diberikan solusi oleh Allah, cuman seringkali resep yang diberikan oleh Allah itu ada syaratnya. Harus istiqomah. Seringkali begitu, kepingin supaya diberikan ketenangan, dijauhkan dari kemaksiatan, dimudahkan segala urusan. Allah perintahkan supaya kita mendirikan sholat 5 waktu. Kan begitu? Dikasih resep supaya sholat 5 waktu. Kita tahu, Pak, ilmunya. Kita paham ilmunya, tapi prakteknya malas. Kan begitu? Tapi ketika kita jelas-jelas lagi sakit, misalkan kita sakit kepala, atau kita jelas-jelas sedang sakit mah misalkan. Kemudian dokter kita merekomendasikan supaya kita minum obat itu sehari 3 kali. Insya Allah disiplin apa tidak kita? Ini diminum ya, ini karena yang ini antibiotik, ini harus dihabiskan selama 7 hari. Dihabiskan enggak? Banyak enggak yang menghabiskan? Banyak enggak yang disiplin? Begitu sudah habis, disuruh datang ke dokternya lagi. Nanti kalau sudah habis kesini lagi. Begitu setiap hari 3 kali sehari kita minum obat supaya mah kita sembuh. Begitu sudah habis obatnya, datang lagi ke dokter. Gimana? Masih sakit, Dok, ditambahi obatnya. Mau kita. Istiqomah kita. Betul apa enggak? Disuruh minum obat terus, mau itu. Apalagi kalau orang punya sakit jantung misalkan. Itu nggak boleh putus itu selama 6 bulan itu. Orang punya penyakit TBC misalkan. Itu nggak boleh itu setengah tahun itu putus minum itu. Kalau sampai putus sekali itu disuruh ngulang 6 bulan lagi, Pak. Mulai dari nol lagi. Nih. Tapi orang berhasil istiqomah itu. Itu untuk mengobati penyakit fisik yang kita derita, sementara penyakit di hati kita, bagaimana rasa iri kita, dengki kita, bagaimana rasa sombong kita, tomaknya kita, bakhilnya kita, ya kan? Riaknya kita ini. Itu sudah dikasih oleh Allah obatnya, tapi kita nggak mau. Kita sudah tahu itu obatnya itu, tapi suruh minum susah. Ini. Nah, itulah kita anehnya. Sudah jelas-jelas bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah solusi bagi hidup kita, tapi kita susah. Itu. Sudah dikasih tahu kalau banyak persoalan hidup, balik tanyakan persoalan itu kepada Al-Quran dan hadis. Tapi berapa banyak yang malah nanyanya ke dukun gitu kan? Kan begitu kan? Banyak persoalan. Lari pertamanya sudah tahu bahwa persoalan itu didatangkan oleh Allah dan yang memberikan solusi itu Allah. Giliran kena masalah, yang didatangi pertama bukan Allah, yang didatangi pertama motivator, coach gitu kan. Yang didatangi pertama orang sukses, orang kaya, orang berpangkat gitu kan. Nah, ini kita, ini masalah ini kita itu. Ini. Nah, maka kita belajar istiqomah. Ya, belajar istiqomah. Nah, cara untuk istiqomah ini yang pertama tadi adalah berusaha sedikit demi sedikit. Jangan langsung ngegas, itu jangan. Walaupun kepinginnya begitu, karena kalau habis sadar itu kan kepinginnya langsung banyak gitu. Wah, mumpung tadi habis kajian, nanti malam langsung gas itu. Bagus, tapi itu nggak bakal lama. Tak jamin itu. Tidak bakal lama. Satu
Untuk istiqomah, lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Di waktu yang lama, terus menerus. Yang kedua, kita bertafakur kepada Allah. Ini, kita bertafakur. Sambil kita mengoreksi diri kita ini. Mengoreksi. Kenapa kemarin saya begini, kemarin saya begini, kemarin saya begini. Kenapa salah satu penyebab orang itu tidak istiqomah itu maksiat. Apa? Maksiat. Itu yang menghalang-halangi kita itu untuk istiqomah di dalam kebaikan, di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam kita itu beramal soleh. Penghalangnya apa? Maksiat. Maka bertafakur kepada Allah, di mana kita itu mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan malah mikiri salahnya orang, mikir aibnya orang, si itu kayaknya kok begini. Nggak usah mikir orang lain, kita belum tentu selamat. Dan kalau ada orang berbuat dosa, supaya ikut menutup dosa tersebut dan jangan ngorek-ngorek. Kenapa? Kalau kita itu mencaci maki orang yang berbuat dosa, kemudian kita ikut menyebarluaskan, apa kata Rasul? Tidak akan dia itu mati sebelum diuji dengan dosa yang sama. Berat apa tidak? Misal ini. Oh, tetangga kita, Pak. Oh, itu kan nikah padahal sudah hamil duluan itu. Itu kan anak itu sudah hamil 3 bulan itu baru mau nikah itu. Jadi bahan pembicaraan dan diomong-omongkan itu misalkan. Ada nggak di kampung begitu? Ada. Walaupun kita tahu itu dosa, jelas itu dosa, diem. Ya, jangan dikorek-korek. Kenapa? Kalau sampai kita itu gatel ngomongin yang begitu, apa kata Rasul? Maka kamu akan dicoba dengan ujian yang sama. Entah di kita, entah di anak kita. Mau apa tidak? Maka jaga lisan kita. Amin. Ini ya. Nah, jaga lisan kita itu. Kalau ada orang bermaksiat itu jangan kita tepuk tangan. Jangan kita malah bergembira. Karena kalau kita tepuk tangan, bergembira, kita akan diuji dengan cara yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertafakur itu nginget-inget dosanya kita, bukan nginget-inget dosanya orang. Bertafakur itu nginget-inget kesalahan kita, bukan nginget-inget kesalahan orang. Bertafakur itu mencari-cari salahnya kita, bukan nyari salahnya orang. Jadi yang pertama, supaya istiqomah, lakukan dari sedikit demi sedikit, terus menerus dalam waktu yang lama, kemudian sambil kita bertafakur, berpikir, mengoreksi diri, mengevaluasi bagaimana kita itu di dalam beribadah, maksiat apa yang sudah kita lakukan, beristighfar atas dosa yang sudah dilakukan. Hindarkan mikir-mikir dosanya orang. Tinggalkan keinginan tahu kita, keingintahuan kita tentang kekurangannya orang. Tinggalkan pembicaraan tentang aibnya orang. Jangan tertarik. Begitu kita tertarik dengan hal tersebut, apalagi membicarakannya, maka hati-hati. Insya Allah yang namanya hadisnya Rasul pasti terjadi apa tidak? Hak apa tidak kira-kira? Lah haknya adalah kalau sampai ada orang saudara kita berbuat dosa, kok kita mengolok-oloknya, membicarakan dengan orang lain, kita diuji dengan cara yang sama. Dan belum tentu kita kuat, Pak, kalau sudah diuji dengan cara yang sama. Betul apa tidak? Belum tentu kita kuat. Jadi gak usah ngapain ngurusi itu. Kita itu aja kalau dikorek-korek, begitu banyak kekurangan kita, begitu banyak aibnya kita, begitu banyak dosanya kita, begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan ini.
Cara kedua istiqomah bertafakur kepada Allah. Ini bertafakur. Ini supaya kita itu tadi diberikan oleh Allah keselamatan, penjagaan gitu ya. Makanya kita itu selalu berdoa semoga diberikan hidayah dan inayah gitu. Kita kepingin diberikan penjagaan oleh Allah supaya kita itu diberikan dijauhkan dari tadi kesalahan atau kemaksiatan. Karena istiqomah itu bisa terjadi dengan semakin menebalnya iman. Jadi tidak akan seseorang itu istiqomah ketika imannya tidak menebal. Nah, maka semakin menebal itu yang namanya iman, maka akan semakin kita itu istiqomah. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, saya ulang lagi biar semakin hafal. Yang pertama adalah lakukan sedikit demi sedikit, terus menerus di waktu yang lama. Yang kedua apa? Bertafakur. Yang ketiga, miliki murabi. Miliki murabi. Murabi ini Pak, ya, ini harus ada kita itu murabi itu. Murabi itu adalah dia itu yang bisa mengingatkan kita, bisa menjadi contoh bagi kita, bisa kalau kita ingat dia mau maksiat saja malu. Nah, ingat guru kan malu kita mau maksiat. Nah, ini murabi itu mengingatkan, mengevaluasi, membetulkan, memberikan peringatan kepada kita kalau salah, itu memberikan motivasi dan lain sebagainya. Ini cara istiqomah. Jadi ada yang udah pernah saya jelaskan ya, ada yang namanya taklim, ini ada namanya tarbiyah. Ini yang kita lakukan namanya taklim. Taklim ini begini nih. Setelah saya sampaikan tentang istiqomah, apakah istiqomah ini dijalankan oleh panjenengan semua, saya nggak tahu. Karena saya hanya taklim. Ini. Sementara kalau tarbiyah itu dicek, Pak. Gimana sudah istiqomah belum? Gimana sudah bertafakur pada Allah belum? Gimana kamu sudah kemarin tahajudnya bolong nggak? Gimana baca Qur'annya kemarin sudah apa belum? Hari ini sudah baca belum? Nah, ada yang mengingatkan, ada yang membuat kita itu termotivasi, ada yang bisa kita jadikan contoh. Ini namanya murabi. Nah, makanya berat ini. Ini murabi. Murabi itu tidak hanya, kalau taklim itu sekedar menyampaikan ilmu, dipraktekkan nggak dipraktekkan nggak ada urusan, Pak. Itu. Nah, kalau murabi nggak, murabi itu menyampaikan ilmu dan memastikan ilmu itu diamalkan itu. Ini. Nah, ini penting. Nah, di dalam hidup kita itu harus punya murabi. Biar kita itu ada arah, ada tujuan. Biar kalau kita itu salah ada yang betulin. Biar kalau kita maksiat ada yang memperingatkan. Ini. Butuh yang namanya murabi. Jadi ngaji itu semua media bisa, lewat online bisa, baca buku bisa, itu kan. Taklim itu dengan berbagai macam cara. Tapi tarbiyah nggak bisa. Tarbiyah harus ketemu. Tarbiyah harus ketemu. Ini. Itu seperti itu. Makanya ngaji itu nggak cukup. Dan sebenarnya sunnahnya ngaji itu gini. Ngaji itu kan kalau bahasa kita itu santapan rohani gitu ya. Nah, jasmani kita butuh santapan apa tidak? Butuh. Nah, kita sehari saja beberapa kali kita makan. Kalau dihitung sambil ngemilnya itu berapa kali? Tambah minumnya itu jasmani. Ruhani kita diisi itu berapa kali itu? Makannya ruhani kita itu berapa kali?
Berapa kali kita ngaji kira-kira dalam 1 bulan? 4 kali. 4 kali kalau belum absen. Padahal sebenarnya sunnahnya orang itu nggak boleh lebih dari 3 hari nggak ngaji itu. Nah, maka cari itu di mana ada majelis lagi gitu loh. Nah, jadi biar tidak sampai 3 hari itu nggak ngaji. Ngaji itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Nah, ini kalau di sini rutinannya setiap sepekan sekali itu ya. Nah, itu sebenarnya kurang, berarti harus tambah lagi itu. Nah, terserah di mana itu, tambah lagi. Ini. Karena kalau sampai terlalu lama kering lagi ini kita. Ini kering lagi, mesti menipis lagi itu, futur lagi, melemah lagi itu. Itu kan pasti begitu. Ini maka perlu seperti itu. Jangankan yang ngaji sepekan sekali itu. Santri aja yang ngaji sehari berapa kali saja itu susahnya luar biasa itu kalau suruh istiqomah itu. Ini. Itu seperti itu. Apalagi kok yang ngajinya sebulan sekali, 8 hari sekali itu kan. Waduh, 35 hari sekali baru ngaji. Atau malah jangan-jangan setahun sekali, pas bulan Rajab itu kan, atau bulan Maulid itu 2 kali, Rajab sama Maulid. Lah ini gimana? Mau perbaikan iman itu bagaimana? Mau meningkatkan ketakwaan bagaimana? Mau mempertebal keimanan kita itu gimana kalau ngajinya setahun sekali, setahun 2 kali? Ini kan? Ini. Nah, gimana kita mau belajar istiqomah itu? Nah, maka perlu itu dilakukan seperti itu, belajar istiqomah. Gitu ya. Ini insyaallah sedikit ya untuk awalan, kita nanti berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan gitu ya. Saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.